Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di video pertemuan kita kali ini, kita akan membahas tentang pelajaran yang telah saya pelajari kemarin. Yang pertama ada tentang redirect, session, dan pengenalan resource. Lalu kita akan coba praktekkan dalam pembuatan form di registrasi ya. Nah, kita masuk ke redirect dulu. Redirect ini digunakan untuk mengarahkan pengguna ke halaman lain setelah sebuah aksi dilakukan seperti setelah login, setelah menyimpan data, atau ketika terjadi kesalahan. Dan redirect ini memiliki beberapa macam. Yang pertama kita bisa redirect ke URL. Lalu kita juga bisa menggunakan yang namanya name root ketika root itu telah kita namakan. Dan kita juga bisa kembali ke halaman sebelumnya. Dan yang terakhir kita juga bisa membuat atau membuka URL eksternalnya menggunakan redirect. Seperti ini. Oke, lalu ini ada percobaan dan kita lanjut ke redirect sama flash data ya. Flash data itu eh, diikutsertakan saat melakukan redirect, umumnya digunakan untuk menampilkan pesan notifikasi atau seperti ketika terjadi error, maka akan ada muncul pesan atau notif di mana kita melakukan kesalahannya. Itu bisa kita gunakan seperti ini. Ada redirect, ini nama rootnya, lalu ada komennya, ada pesan yang ketika kita lulus sama ini dan ini. Cara penggunaannya ini untuk kembali ke halaman, ini menggunakan URL, ini pakai root name. Lalu cara menampilkan flash data di view. Kita bisa menggunakan if, lalu menggunakan session yang diikutsertakan dengan info. Lalu div class alert ini sama dan sessionnya ini status. Ini tergantung yang telah kita buat di dalam controller ya, info sama statusnya. Yang statusnya ini. Oke, lanjut ini ada percobaan. Mungkin cuma itu aja dari redirect biar lebih pahamnya nanti pas kita percobaannya aja. Kita lanjut ke session. Session ini merupakan tempat penyimpanan data sementara seperti database. Dalam session disimpan selama pengguna mengakses aplikasi. Nah, secara default juga session Laravel ini akan bertahan selama 120 menit dan itu terdapat di config session.php. Di sini ada lifetime 120. Nah, lalu ini cara penyimpan datanya, kita bisa gunakan session key, ini value-nya, kunci kita, lalu nilai. Dan cara mengambil datanya, kita bisa gunakan $value session dari kunci kita, lalu kita bisa debugkan. Dan cara menghapus session juga ada beberapa cara. Kita bisa menggunakan ini forget yang diaplikasikan dengan URL, lalu ini dan flush session flush. Ini merupakan seperti database. Dan flash data di session selain melalui redirect dengan penggunaan with key value, flash data juga dapat di-set melalui session dengan cara berikut. Nah, kita bisa gunakan session kurung panah flash baru ada muncul pesannya. Dan flash data di session ditampilkan dengan cara yang sama dengan redirect with sebelumnya. Nah, ini cara menampilkannya di view. Dan kita lanjut ke pengenalan resource. Nah, folder di public ini merupakan tempat penyimpanan file seperti CSS, JavaScript, gambar, image, dan font. Dan pada umumnya dia disimpan dalam public asset CSS, font. Kalian bisa membuat langsung di publicnya, tekan kanan lalu buat file. Kalian namakan seperti CSS, font, image, dan JS. Nanti akan muncul seperti gambar di samping. Lalu cara menggunakan aset di view, kita bisa gunakan link, rel, style sheet, href, baru yang aset tempat tadi, CSS custom di style CSS-nya. Ini cara penggunaan yang pada umumnya sih. Kita panggil dari assets-nya. Lalu ada di body, kita bisa gunakan JavaScript yang diletak di sebelum body. Ini kita src dan asset JS JavaScript.
Lalu cara menampilkan gambarnya ada image src, asset image. Ini nama gambar kita. Oke, ini nama project, ini nama project kita. Nama project yang ada di asset css dan file project yang ingin ditampilkan. Lalu cara menggunakan font. Untuk yang ingin menggunakan beberapa font yang unik atau yang lainnya, font bisa di-download di Google Font. Lalu kalian tinggal ekstrak hasil downloadnya dalam file .ttf. Karena itu yang digunakan pada public asset font. Lalu buat file CSS di custom font CSS. Untuk menyimpan data ini, kita ada masukkan font face, lalu kita sebutkan font family-nya, ini nama font, lalu kita research, kita cari searching URL, ini aset tempat kita simpan, lalu ini foldernya, baru ini nama dari file dari font yang telah kita download tadi. Lalu kita font custom font family, kita masukkan nama fontnya. Lalu dipanggil menggunakan CSS di atas. Ini cara pemanggilannya di view. Lalu tips, ada beberapa tips. Gunakan folder yang terpisah. Pisahkan file CSS, JavaScript, gambar, dan font ke dalam folder yang berbeda untuk menjaga struktur setiap project. Biar terlihat project kita itu rapi. Makanya kita buat file dengan nama CSS, JS, image, atau font. Nah, ini ada beberapa CSS dan JavaScript. Lalu kompres file CSS untuk mempercepat pemuatan halaman. Ini mungkin cuma bisa dibaca aja. Nah, kita langsung ke prakteknya aja, cara pembuatan registrasi. Sini saya akan menggunakan bagaimana kita menggunakan flash data, root, dan penggunaan gambar, JS, dan lain sebagainya. Ini ada pembuatan registrasinya di mana kita disuruh menginputkan nama dengan tipe teks, alamat teks area, tanggal lahir date, username teks, password, confirm password. Lalu ada di action out registrasi. Ini untuk apanya kalian bisa ubah sendiri dan gunakan name root. Lalu pada function registrasi di out controller terapkan pada valid. Nih, ada beberapa logika atau peraturan yang dimana nama tidak boleh ada angka, alamat maksimal 300 karakter, tanggal lahir harus berupa date, yang mana ini tipe tadi, kita harus mengisinya dalam date. Lalu password harus ada huruf kapital dan angka. Dan juga ada logika lainnya, jika inputkan password tidak sama dengan confirm password, kembali ke halaman registrasi dengan menggunakan flash data error beserta confirm password tidak sesuai. Jika validasi berhasil, maka redirect halaman awal login disertai dengan flash data sukses. Lalu tampilkan alert sukses bahwa registrasi berhasil. Oke, kita akan lanjut ke codingannya. Nah, sebelumnya saya juga udah buat ini di root ini ada research ke home 1 yang dimana ini akan menampilkan dari awal home yang telah saya buat. Sini ada bakso home 1. Nah, ini kita menggunakan image yang ada di sini. Public assets. Nah, ini ada CSS, ada image. Nah, oke, lalu ada juga JS dan lib. Ini cuman kayak penambahan animasi atau apa sebagainya. Nah, oke, lalu cara penggunaan ini, kalian pergi ke, kalau di tempat saya ini ada di index blade. Nah, di sini juga kita cari. Untuk CSS-nya ada di sini, ada di href, ini dia pergi ke lib, asset, lib, baru animation, dan real style sheet ini untuk CSS-nya nih. Oke.
Mungkin ini cuman cara kayak pemanggilan dari CSS yang udah kita buat. Lalu ini cara pemanggilan dari font, dan ini Google-nya. Dan ini ada CSS dari Bootstrap sama style CSS dari yang udah saya buat di style CSS. Saya bikin file style CSS nih. Ini ada beberapa kelas-kelas dari CSS-nya. Cara pemanggilannya sederhana seperti itu aja. Lalu kita lanjut. Setelah ini di sini ada, kita pencet login. Oke, kita pergi ke sign up. Nah, oh iya, di halaman ini tadi ada codingan di mana login. Nah, login kita harapkan ke view login, yang mana view login ini sudah saya buat yang berisi seperti tampilan ini. Ketika kita pencet, dia akan dioper ke halaman view login ya. Oke, lalu di view login di view login di sign up saya harapkan ke home, yang dimana ini merupakan penamaan dari apa kita, nama root tadi kan login. Lalu yang kedua, kalau udah di sign up dia akan tampil ke home, link home. Oke, kita lanjut. Ini sign up, kita pencet, dia akan oper ke halaman sign up kita. Nah, untuk logika di sign up tadi, yang mana dia suruh nama berupa teks, alamat, dan ini. Lalu nama tidak boleh ada angka, alamat maksimal 300 karakter, tanggal lahir harus berupa date, password ini, dan lain sebagainya. Dia ada kita letak di dalam sign up ini. Nah, yang indeks tadi ini, yang indeks ini, dia akan menampilkan ke halaman register kita. Nah, di sini dia akan, untuk function index, dia akan menampilkan halaman view sign up yang udah kita lihat tadi. Lalu ini juga merupakan, lalu yang di bawahnya ada public function register, yang dimana ini berisi tentang validasi-validasi yang logika yang telah kita lihat tadi, seperti nama itu harus huruf, lalu address wajib diisi dan maksimal 300 kata, lalu data, ya berisi data, dan password wajib minimal 8, harus ada huruf kapital, harus ada angka, dan lalu akan dikonfirm jika sama dengan password. Ini merupakan kode atau logika yang berisi nama tidak boleh ada angka, alamat maksimal, tanggal lahir, password harus ada huruf kapital. Jika inputan password tidak sama dengan password, maka akan kembali. Nah, ketika logika ini berhasil, dia akan setiap dari ini name, address ini, dia akan disimpan dalam page data, array page data, lalu dia akan dioper ke ID atau name yang ada di view sign up ini. Nah, kita ada name, address, date, username, password, confirm. Kenapa username nggak saya masukkan? Karena di username tadi tidak ada perintah yang mengharuskan kita membuat sesuatu yang wajib atau kondisi tertentu ya. Makanya saya tidak ada membuat tentang validasi di username-nya. Nah, tadi kita sudah sampai ke pengambilan name. Pengambilan name tadi, dia akan pergi ke request name, lalu ini sama, dan ketika berhasil logika ini, dia akan dioper kembali ke view login form. Kita contohkan dulu.
di sini. Nama tadi harus huruf. Oke, kita buat sini misalkan Alan, address maksimal 300. Ini dia kalau kita menggunakan text area dia akan besar dan ini ada tanda panah seperti ini. Nah, oke. Dan date of birth nih bisa seperti ini karena kita menggunakan tipe yang date, maka akan berisi seperti tanggal ini. Dan username tadi bebas. Password dia harus di sini kita buat huruf kecil semua ya. Ini kita copy paste aja. Copy paste, copy paste, copy paste. Nah, ketika error dia akan muncul pesan, ketika tidak dia akan lanjut ke form login yang dimana itu menggunakan flash data. Kita coba register. Seharusnya ini error. Nah, dia terdapat error password harus 8 karakter dan password file format is invalid. Berarti ada error di password kita. Kita buat lagi yang betulnya Alan, address kita buat Riau, dan date kita buat asal aja. Username Alan juga. Password misal dia harus besar, kecil, angka, dan 8 karakter nih. Oke, ini kita copy paste saja. Oke, nah, bentar. Kita buat di sini untuk pastikan ya. Kita buat ini. Tadi logikanya password harus ada huruf kapital dan angka. Oke, ini huruf kapital, ini angka, baru ini. Oke, dan kita copy paste aja ini. Dan lanjut ke password, kita isi. Confirm password kita isi, dan kita coba regis. Nah, dia udah dioper lagi ke halaman login, ke halaman sign up ini. Oke, ke halaman view login. Dan ini menggunakan seperti kayak penggunaan flash data ya. Oke, dan untuk di logika loginnya ini saya ada gunakan seperti yang saya pelajari kemarin, yang dimana kita buat di out controller ini, yang public function index ini untuk menampilkan form login. Lalu ini saya ada membuat beberapa kondisi yang dimana username dan password itu harus berisi sama. Di sini saya buat isinya itu 123 dan passwordnya harus 123. Oke. Dan jika sama 123 username dan passwordnya sama, dia akan menampilkan atau resultnya itu akan sukses, dan jika salah dia akan error. Dan lalu kita akan redirect dia ke halaman login, ke root login yang dimana itu gunakan result, dan ini untuk flash datanya, penggunaan flash datanya. Oke, ini sama seperti function redirect ini, kita akan redirect dia ke login. Oke, kita buat tadi harus 123 dan 123. Kita buat 123. Di sini 123. Kita buat. Nah, login berhasil menggunakan flash data. Oke, kita lanjut. Tadi kita udah berhasil menggunakan 123 di loginnya tadi. 123. Nah, kita pencet itu, maka login akan berhasil. Ketika kita refresh, dia akan tetap di halaman login. Dan kita buat salah, ini 12, kita isi 12, kita coba login. Nah, maka akan muncul notif login gagal. Ini cara memunculkannya, caranya menggunakan flash data. Oke, mungkin cuma itu aja dari materi kita kali ini. Tadi kita udah belajar cara pembuatan sign up, mengoper setiap button ke halaman view, cara memasukkan CSS atau public assetnya tadi di halaman view. Lalu kita juga ada menggunakan redirect, cara penggunaan redirect. Kita ada menggunakan flash data, dan ada beberapa kondisi atau syarat yang harus kita penuhi untuk membuat registrasinya ini.
Mungkin cuman itu aja video kita kali ini. Maaf bila ada kesalahan kata atau kekurangan. Dan selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.